Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi selama beberapa minggu ke belakang setelah kita melakukan observasi di Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari. Mungkin langsung saja kita ke data potensinya saja. Boleh? Langsung. Saya akan sedikit menjelaskan Desa Sukapura sedikit. Jadi Desa Sukapura itu dulunya merupakan desa induk dari 8 desa yang sekarang ada di Kecamatan Kertasari. Namanya dulu Desa Nengkelan. Di Desa Sukapura juga tidak mempunyai wisata yang benar-benar sudah dikelola dengan baik itu juga. Dan di Desa Sukapura juga mungkin sudah dikenal UMKM-nya yang sudah berkembang sekarang ini. Jadi untuk potensi wisata ini masih belum ada dan masih kurang gitu. Di sini ada 3 potensi. Yang pertama ada Takoya atau Taman Kopi Waluya. Jadi Takoya ini merupakan perkebunan kopi. Jadi kayak bukit. Terus di tengah-tengahnya ada lapangan luas yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk camping ground atau bumi perkemahan. Desanya juga sudah mempunyai rencana bahwa di Takoya ini akan dijadikan tempat bumi perkemahan, terus juga di arah jalan naik sebelum ke Takoyanya juga akan dibuat seperti gazebo atau homestay. Terus juga sebelum ke Takoya akan terdapat bedeng atau rumah peristirahatan para petani, dan desanya juga sudah merencanakan bahwa di tempat tersebut tuh akan dibangun kayak beberapa bedeng dengan desain dan bentuk yang berbeda, mungkin yang unik untuk para petani juga. Kemudian untuk yang kedua ada Sarang Tengah. Sarang Tengah ini merupakan lahan perairan atau terdapat mata air yang di situ terdapat beberapa kolam yang ada di tempat tersebut. Nah, dari Sarang Tengah ini juga Desa Sukapura ini sendiri sudah mempunyai rencana untuk membangun perairan dan kolam-kolam seperti untuk pemancingan, terus untuk homestay dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Puncak Wali. Puncak Wali ini sendiri terdapat di Dusun Sukamaju dan berbatasan langsung dengan Desa Girimulya dari Kecamatan Pacet. Jadi lokasinya itu kayak 50-50. Jika kemungkinan kita akan mengembangkan wisata di Puncak Wali, maka akan dijalin kerjasama antar desa karena kepemilikan dari 2 desa itu tersendiri. Di Puncak Wali juga terdapat beberapa kebun warga, tetapi di puncaknya juga ada lahan luas yang bisa dijadikan untuk camping ground kembali. Jalan untuk menuju Puncak Wali cukup jauh dari Desa Sukapura, sekitar kurang lebih 2 jam jika kita jalan kaki karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Lalu ada beberapa permasalahan dari potensi-potensi tersebut. Yang pertama dari Takoya itu sendiri, untuk menuju Takoya mungkin akses jalannya sudah lumayan bagus atau masih bebatuan, bukan tanah kayak yang lain. Jadi mungkin sudah sedikit layak ya, tetapi tidak bisa dilalui oleh kendaraan juga. Kendaraan hanya bisa sampai di bedeng atau rumah peristirahatan para petani. Kemudian di Taman Kopi Waluya juga fasilitas yang masih kurang memadai, tidak terdapatnya WC atau apapun yang ada di sana untuk menunjang kebutuhan kita ketika nanti ada di sana atau fasilitas umumnya gitu. Terus di Takoya juga tempatnya masih kurang terawat. Kita lihat juga waktu ke sana kayak masih rumputnya tuh tinggi-tinggi sehingga tidak memungkinkan kalau misalkan sekarang langsung dijadikan tempat camping itu, harus dikelola terlebih dahulu, harus diperbaiki terlebih dahulu untuk bisa kita jadikan nanti tempat campingnya. Kemudian pengelolaan tempat yang masih belum jelas, jadi tidak ada tim khusus untuk mengelola Takoya tersebut. Jadi ketika
misalkan ada yang mau camping di sana, kita harus langsung meminta izinnya ke desanya langsung. Kemudian permasalahan dari Sarang Tengah ada akses jalannya juga. Akses jalan menuju Sarang Tengah tidak bisa dilalui oleh kendaraan, hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Jadi ketika kita ingin ke Sarang Tengah, mungkin kendaraannya bisa disimpan di rumah warga atau di desa itu sendiri. Tapi agak sedikit jauh ketika kita harus berjalan kaki. Terus tempatnya juga sama, masih kurang terawat, jadi hanya tempat biasa saja yang asli dari alamnya gitu. Jadi belum terkelola, ada bangunan-bangunan yang bisa memfasilitasi untuk kita jadikan potensi di sana. Jadi kita mungkin pihak desanya harus memulainya dari nol untuk merencanakan pembangunan wisata di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga ada Puncak Wali. Di Puncak Wali tersebut jalan menuju Puncak Walinya belum terdapat pos-pos peristirahatan untuk kita bisa mendaki ke sana karena mungkin agak jauh, jadi kita butuh untuk beristirahat di beberapa pos yang ada di Puncak Wali. Terus juga lokasi yang terlalu jauh, jadi menuju Puncak Wali lokasinya mungkin agak sedikit jauh dan agak sedikit rumit juga. Waktu kita kemarin ke sana jalan ke Puncak Wali itu udah ketutup gitu, jadi agak sedikit susah untuk kita mendaki ke sana, agak harus memapas tanaman-tanaman yang ada di sana karena jalan-jalannya sudah tertutup oleh tanaman-tanaman rimba di sana gitu. Terus medannya juga yang terjal. Kemarin juga kelompok kami sempat ada yang agak sedikit kesulitan untuk menuju Puncak Wali tersebut. Biasalah tisoledat kalau kata Sunda. Karena medannya terjal, harus merangkak-rangkak sedikit-sedikit gitu. Terus di Puncak Wali juga masih terdapat hewan buas. Jadi ketika malam hari tiba, hewan-hewan buas seperti banteng, babi, maaf babi ganas, babi atau harimau masih suka terlihat di Puncak Wali itu sendiri. Ketika kita di Puncak Wali kita bisa melihat beberapa pemukiman dari beberapa desa mungkin ya. Jadi agak mungkin spot hanya bisa dijadikan sebagai spot-spot foto dan juga terdapat lahan-lahan pertanian warga. Itu juga masih jauh dari akses kendaraan, jadi diharuskan untuk berjalan kaki atau ada jalan khusus untuk para petani mengangkut hasil pertanian mereka. Mungkin itu dari data potensi dan permasalahan yang kita dapat dari Sukapura. Untuk fotonya ada di bawah. Untuk rencana desa, jadi Desa Sukapura mempunyai rencana untuk membangun pemukiman ya dengan budaya baru. Pemukiman itu terletak di di Dusun Mekarsari yang nantinya akan dibuat perumahan yang akan didesain secara khusus dan dengan masyarakatnya diwajibkan untuk menanam tanaman sayuran hijau di depan rumahnya, yang kemudian juga nantinya setiap masyarakat diwajibkan untuk memakai baju hijau di setiap hari Kamisnya untuk menghargai salah satu tokoh yang berpengaruh di Desa Sukapura juga gitu. Mungkin itu dari rencana desa dan potensi yang ada di Desa Sukapura. Ini ada 3 foto yang kami ambil, sebagian kecilnya. Tapi kami juga membuat video, nanti akan ditampilkan di akhir. Ada beberapa cuplikan ketika kami di Sukapura nanti. Terima kasih. Mau video dulu? Mau video dulu? Hari ini kita mau survei ke lokasi-lokasi yang ada di Sukapura gitu ya. Meter 1
Bromo. Kita numpang ya di mobil orang, ini nggak tahu mobil siapa. Tapi yang penting kita ini numpang biar cepat sampainya. Masih bertali ditinggal beasiswa dengan kawan bertahan kuat. Sekarang sudah sampai pertengahan jalan dan nemuin gua. Oh, gua peninggalan Belanda. Ini tuh benar salah satu persembunyian orang-orang Belanda. Iya, Orang guys. Belanda, orang Indonesia. Orang Belanda waktu sama Jepang. Yaudah kita turun dulu guys. Bye. Oke. Kita Lanjut ya. Jangan sampai sebenarnya tentu masih main kusuk tiap hari kian duduk. Ayo cepatan dirujuk, jangan sampai salah tunjuk. Sungai, tak bisa kalau di Pangalengan kan selainnya petarung jerak. Iya. Ini apakah memungkinkan enggak gitu? Kalau ada aturan Takut banget ya soalnya kita juga nggak berani. takut kok nggak ngejeriat Ada Walanda tadi yang datang ke sini, ternyata mereka masih hidup ya. takut banget. Istirahat dulu. Pura-pura bersih lagi. Jelas-jelas tangan sembatu hati yang ada ini guys. Setelah melewati ini kayak Ninja Hattori ya, mendaki gunung. Parah ya. Ada yang cukup penting, umat yang dikelabui merupakan masalah. Ya, jangan gembira dulu kan belum dari kita. Ya, itu videonya video tentang Rudi itu. Ya, jadi sekali lagi gini, kalau Anda ikuti dari awal sampai akhir, di awal-awal itu kan Pak Yosal, Pak Waska itu bercerita bahwa hari ini itu yang bencana juga jadi tempat wisata. Ya. Apalagi yang kelompok semester 7 itu ada yang memang secara khusus tugas akhirnya itu menggarap taman Takoya itu. Takoya itu sedang digarap oleh mahasiswa semester 7. Bahkan sudah dapat izin bersetuju, camat desanya pun sudah ada tanah yang itu sediakan. Jadi itu ada yang akan dikembangkan itu sampai dengan mereka yang semester 7 sudah membuat mereknya. Merek kopinya. Jadi nanti mungkin Anda bisa berkoordinasi dengan yang semester 7, terutama yang Takoya itu, apa yang sudah mereka lakukan dan sebagainya, sehingga bisa kemudian muncul program yang bisa dikembangkan oleh Anda juga bergabung dengan teman-teman yang atau senior-senior Anda di semester 7. Prinsipnya kalau dari wisata itu tidak semua akses jalan rusak itu bisa menjadi atau tidak bisa menjadi wisata. Ya, tidak semua kan? Oke. Tadi beberapa persoalan misalkan ada beberapa kelompok yang dari sisi tempat wisata yang enggak ada maka bisa dikembangkan MICE, meeting, invention dan sebagainya gitu ya. Sampai dengan exhibition. Tempat wisatanya tidak ada tapi kita bisa mendapatkan imbas wisata dari lokasi yang itu kan karena satu arah ya. Sukapura kan setelah resmi tinggal Sukapura kan. Nah, di situ yang paling banyak adalah UMKM memang. Nah, makanya kenapa enggak wisatanya adalah wisata yang kemudian imbas dari nggak apa-apa wisatanya ke sana ke kilometer 0 dan sebagainya. Oleh-olehnya kan bisa di situ, berfotonya bisa di situ. Apa yang bisa dikembangkan di situ? Nah, MICE juga bisa masuk, terutama yang Takoya itu memang sudah sedang digarap oleh mahasiswa semester 7 tuh. Jadi Anda bisa berkoordinasi dengan mereka. Bagaimana nih pengembangannya? Kalau semester 7 kan dari sisi itunya ya, pengembangan sama sebetulnya pengembangan wisatanya. Jadi
ada tempat areanya, ada produksi kopinya, bahkan merek kopinya pun desainnya mereka yang buat. Anak-anak semester 7. Jadi bisa dikembangkan ke situ. Pak Tisna mau nambah? Terima kasih untuk Desa Sukapura. Kalau tadi Cikembang kan dengan maisnya ya. Mudah-mudahan di situ nanti ada kontes apa yang menarik perhatian orang sehingga kita pun ke sana gitu. Kalau ini nanti binatang buasnya ya. Ya kembali tadi sebenarnya saya sudah ketika ada apa tadi yang Cikembang itu kopi apa namanya? Cikopi kan gitu. Nanti itu menjadi bagian kalau memang tidak bisa dikembangkan karena kebunnya belum ada, bisa menjadi dari mais itu semua ya. Jadi salah satunya. Apalagi yang khusus tadi saya juga informasi dari Pak Tansa. Ya kebetulan juga sudah menjadi tugas akhir. Itu jadikan memang tempat secara khusus gitu ya di desa itu menjadi tempat untuk menikmati kopi secara khusus. Kalau mereka mungkin semester 7 atau tugas akhir kan jauh lebih ya analisisnya jauh lebih dalam. Untuk kalian itu paling tidak bahwa Takoya itu menjadi destinasi wisata yang paling inti yang ada di Desa Sukapura itu. Jadi lebih secara globalnya. Nanti secara spesifik tentang lebih mendalam tentang Takoya itu biar nanti senior-senior kalian yang membedah itu. Terus yang tadi juga ada sumber air apa namanya? Sarang Tengah, Pak. Ya, Sarang Tengah. Itu selama ini dimanfaatkan apa itu? Apa jadi budidaya ikan atau apa gitu? Kolam-kolam biasa, Pak. Kolam. Iya, karena begini, itu kan daerah pegunungan. Kolam balong, kolam kayak kolam ikan gitu, Pak. Ya, itu kan daerah pegunungan, kemungkinan airnya itu praktis tidak pernah kering. Kemudian juga airnya cukup bersih. Ya, tentu saja bisa jadi wisata misalnya. Apakah ada memang rencana untuk mengembangkan budidaya ikan? Ikan yang bisa memang secara khusus ya. Saya lihat ada di daerah ini aja sampai airnya dibor gitu kan untuk budidaya ikan hias misalnya. Kalau itu kan sudah tidak lagi ngebor air ya. Coba dijajagi apa mungkin sumber daya air yang ada di sana itu paling tidak bisa digunakan untuk budidaya dengan UMKM-nya dan itu menjadi tujuan orang untuk membeli ikan ke situ gitu. Tempat wisata juga. Kemudian yang terakhir tadi yang di puncak itu, puncak apa namanya? Ya. Coba diekspos lagi apakah dimungkinkan orang ketika ke sana. Soal sulit jalannya nggak jadi masalah. Orang justru banyak yang suka berjalan. Ngapain mereka di Bandung aja ke daerah mana Ciumbuleuit di sana kan jalan tuh. Hanya karena suka jalan gitu. Dan itu menjadi adventure mereka kan bisa cross country mereka. Apalagi di puncak itu ada sesuatu yang bisa dituju. View yang bisa disaksikan tetapi tentu dengan sarana yang ada di sana. Jadi wisata alamnya dapat dan biasanya orang pengen makan gitu ya. Wisata kuliner. Contoh misalkan saya ketika ke daerah mana itu yang di Bandung ujung sana. Hanya karena khusus saja bahwa ikan bakar banyak di situ. Tapi saya ke Gunung Halu gitu. Karena ada ikan bakar, ya kan gitu ya. Tempatnya khusus gitu, malah susah kita parkir juga. Tapi karena ada jembatan dan di situ ada air yang mengalir, sehingga kita bisa merasakan bukan sekedar makan ikan, tetapi ada suasana yang ingin diperoleh. Saya kira kalau wisata ya itu. Orang mau datang, ada sesuatu yang unik, yang tidak ada di tempat lain, ya. Terus di situ ada sebuah kenangan yang penting dia bisa ke desa, suasana pedesaannya sudah dapat, tetapi yang paling penting di situ juga ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, paling tidak tadi menikmati kopi Takoya itu, ya. Jadi Takoya Taman Kopi Waluya gitu. Siapa tahu pulang dari sana minum kopi terus Waluya ya. Intinya itu aja. Jadi nanti tolong di kelompok desa ini coba karena tadi saya belum bisa melihat
Ya, potensi itu paling tidak dikumpulkan lagi data-datanya, data-data primernya yang bisa diangkat. Kalau itu kopi, nanti kopinya jenis apa saja. Kalau di kopi itu orang bisa nanam apa enggak, bisa metik apa enggak, ya. Kemudian bisa belajar nggak nanam kopi dan sebagainya. Selain menikmati kopinya, ya digali lebih jauh ya. Itu saja, terima kasih. Ya, jadi itu beberapa alternatif yang bisa dikembangkan dan diambil pilihan. Memang tidak harus semua menjadi sebuah program, enggak, yang memang betul-betul bisa digarap dan bisa dikembangkan. Kalaupun misalkan yang baru-baru misalkan itu masih agak sulit kita masuknya ya. Terutama apalagi kalau sudah wilayah konflik kita tidak masuk. Nah, yang ada bagaimana kita mengembangkan, bisa jadi memang programnya itu branding misalnya, bisa jadi. Kalau semester 7 sudah mulai merek kopinya, bahkan sampai mesen daftar mereknya dan sebagainya, tinggal nanti itu dikembangkan ke arah situ. Kemarin yang semester 7 juga saya ajak jalan-jalan ke Bogor. Di Bogor itu, di kampung saya itu semua kopi, tempat ngopi. Bahkan jalannya pun cuma satu mobil. Jadi kalau ada mobil berhadapan itu perwis cek Sunda, perwis itu sudah nggak bisa gerak. Tapi yang namanya malam minggu ratusan bahkan luar biasa dikejar oleh orang itu. Nah, artinya jalan akses yang nggak bagus itu tidak jadi penghalang sebetulnya. Tinggal bagaimana kemudian itu bisa menciptakan image. Oh, memang penting untuk datang ke sana gitu. Apa sih memorable area kan? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Oke, ada lagi yang mau ditampilkan? Sudah? Cukup. Oke, nanti dilanjutkan setelah ini kita akan bahas tentang ya berikutnya tentang program apa yang sudah dikerjakan, kemudian kegiatannya apa saja ya. Oke, terima kasih kepada Desa Sukapura. Kita berikan aplaus untuk Desa Sukapura. Silakan untuk kembali ke tempatnya.